Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang analisis korelasi linear yang biasa digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara dua peubah kontinu. Untuk itu, kita akan mulai dengan definisi atau tujuan dilakukannya analisis korelasi linear ini. Seperti yang kita ketahui atau kita pahami bahwa analisis korelasi linear ini bertujuan untuk menentukan atau melihat apakah ada hubungan linear antara dua peubah. Jadi kalau kita lihat sini yang dimaksud dengan hubungan ini adalah hubungan linear dan dua peubah yang dimaksud di sini adalah antara dua peubah kontinu. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat hubungan antara dua peubah tersebut, biasanya yang kita ingin ketahui adalah kita ingin mengetahui seberapa kuat hubungan linear antara dua peubah kontinu atau dua peubah numerik tersebut. Dan kekuatan hubungan linear antara dua peubah kontinu biasanya diwujudkan dalam bentuk koefisien korelasi yang nanti akan kita pelajari bagaimana menghitung koefisien korelasi linear sampai dengan menentukan uji hipotesisnya. Ada berbagai kemungkinan hubungan linear antara peubah tersebut. Ya, misalkan kalau kita mempunyai dua peubah, kita sebenarnya tidak menentukan dulu mana yang disebut X, mana yang disebut Y. Katakanlah kita mempunyai dua peubah, dan kalau kita kita membuat suatu plot yang menggambarkan hubungan dua peubah tersebut, biasanya dalam bentuk diagram pencar atau scatter plot, bisa dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau membentuk suatu pola linear, ini yang disebut sebagai hubungan linear. Tapi kadang-kadang ada juga dalam bentuk kurva seperti ini, atau disebut juga sebagai hubungan tidak linear atau curvilinear relationship. Ya, jadi kalau hubungan linear itu bisa dalam bentuk seperti ini ya. Kalau X-nya tinggi, Y-nya juga tinggi, biasanya nanti kita sebut hubungan di antara dua peubah ini disebut sebagai hubungan yang positif ya. Jadi nilai X yang tinggi atau nilai suatu peubah itu tinggi diikuti dengan tingginya nilai peubah yang lain. Bisa juga dalam bentuk seperti ini ya, nilai yang tinggi di satu peubah diikuti nilai yang rendah di peubah yang lain. Kemudian biasanya kita sebut hubungan seperti ini sebagai hubungan yang negatif. Bisa juga dalam bentuk, kalau tidak dalam bentuk linear, bisa juga dalam bentuk eksponensial seperti ini ya. Ini berbagai pola hubungan yang mungkin antar dua peubah. Jadi kalau kita melihat hubungan linear itu pun ada berbagai macam skenario yang bisa kita lihat. Bisa dalam bentuk hubungan yang cukup kuat, hubungan linear yang cukup kuat yang ditandai dengan posisi titik-titik ini membentuk pola linear yang tidak lebar. Nah, ini adalah pola hubungan yang kuat dan positif. Yang di sini adalah pola hubungan linear yang kuat dan negatif. Nah, kalau seperti yang ada di sebelah kanan ini juga membentuk kira-kira hubungan linear ya, positif tetapi mungkin tidak terlalu kuat ya, karena sebaran dari titik-titik ini begitu lebar. Begitu juga yang bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini membentuk suatu hubungan linear yang negatif karena tidak begitu kuat ya, karena posisi titik-titik ini cukup lebar, yang berarti bahwa variasinya cukup tinggi. Nah, data-data yang kita peroleh untuk membentuk pola seperti ini adalah berasal dari data yang berpasangan, artinya suatu objek itu diukur dengan dua peubah yang berbeda. Misalkan kalau objeknya itu manusia, bisa jadi yang namanya satu peubah dengan peubah yang lain atau X dengan Y itu misalkan satu peubah mengukur tinggi badannya, peubah yang lain mengukur berat badannya, atau peubah lain mengukur kadar kolesterolnya dan sebagainya. Artinya
titik-titik ini berasal dari satu objek yang sama. Jadi untuk melihat hubungan antar peubah ini akan lebih bagus jika titik-titik ini merupakan gambaran dari suatu objek tertentu yang diukur dengan berbagai peubah. Oke, beberapa atau syarat untuk melihat hubungan linear antar peubah tersebut adalah paling tidak skala dari pengukuran dari peubah-peubah tersebut adalah minimal berskala interval. Nah, skala interval mungkin kita sudah tahu ya. Jadi ini merupakan hasil suatu pengukuran yang nilai 0 bukan merupakan angka yang mutlak. Tetapi ini minimal ya. Biasanya kita mempunyai suatu peubah berskala rasio. Peubah berskala rasio ini adalah sangat umum kita temui, misalkan panjang, tinggi, berat, dan sebagainya. Itu semua adalah skala pengukuran rasio atau data dengan skala pengukuran rasio. Nah, kalau kita mempunyai peubah dengan skala pengukuran minimal interval, kita bisa melihat hubungan linear tersebut dalam bentuk koefisien korelasi tertentu. Nah, bagaimana kalau peubah-peubah yang kita ingin lihat hubungannya itu mempunyai skala ordinal? Nah, tentunya ada ukuran tersendiri, ada ukuran korelasi tersendiri yang juga bisa digunakan untuk melihat hubungan antar peubah tersebut. Misalkan, kalau kita melihat satu peubah mengukur tingkat pendidikan, ya, satu peubah lagi mengukur tingkat pendapatan. Artinya kedua peubah tersebut, ya, tingkat pendidikan ini berskala ordinal, ya bisa jadi misalkan tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tamatan S1, tamatan misalkan S2, tamatan S3. Itu semua adalah tingkat pendidikan yang biasanya berskala ordinal. Sedangkan tingkat pendapatan juga demikian. Tingkat pendapatan ini mempunyai skala ordinal juga. Nah, bagaimana melihat hubungan kedua peubah tersebut? Tentunya masih bisa dilakukan dengan suatu koefisien korelasi tertentu. Nah, ada batasan-batasan kalau kita melakukan analisis korelasi linear, ya. Jadi kalau kita melakukan analisis korelasi linear, ini terbatas kepada hubungan linear atau linearity. Jadi kalau kita melakukan analisis korelasi linear, itu tidak bisa menggambarkan hubungan yang tidak linear. Ya, jadi kalau misalkan yang kita temukan dalam bentuk koefisien korelasi, misalkan koefisien korelasinya cukup rendah, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungan di antara peubah tersebut. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungan linear di antara kedua peubah tersebut, tetapi hubungan yang non-linear kita tidak teliti lebih lanjut. Jadi kalau kita melihat hubungan linear dan hubungan linearnya sangat lemah, kita tidak mengatakan bahwa tidak ada hubungan di antara peubah tersebut. Tetapi mungkin lebih tepat kita katakan bahwa kedua peubah tersebut tidak mempunyai hubungan linear. Tetapi hubungan yang non-linear kita tidak tahu. Nah, jadi ini adalah salah satu batasan pada analisis korelasi linear. Yang kedua yang lebih penting lagi ialah kalau kita melakukan analisis korelasi linear antar dua peubah, katakanlah X1 dengan X2 ataupun X dengan Y, ya, itu tidak selalu menggambarkan sebab akibat, ya, tidak selalu menggambarkan sebab akibat. Contohnya misalkan kalau kita melihat hubungan antara misalkan peubah yang pertama ini mengukur misalkan banyaknya penjualan, misalkan ya, banyaknya penjualan kentang misalkan. Ya. Yang satunya ialah kita punya peubah yang lain, misalkan di sini banyaknya penjualan. Penjualan misalkan bawang merah dari suatu supermarket, ya,
Misalkan ini adalah di supermarket, bukan di pasar tradisional, meskipun kita bisa lakukan hubungan seperti ini di suatu pasar tradisional. Jadi seandainya kita melihat atau kita mempunyai di suatu, di sini adalah data dari suatu supermarket misalkan, X1 menggambarkan banyaknya penjualan kentang, dan X2 merupakan peubah yang menyatakan banyaknya penjualan bawang merah. Ini adalah dua peubah. Dan seandainya hubungan antara X1 dan X2 ini tinggi, ini tidak berarti misalkan tingginya penjualan kentang mengakibatkan tingginya penjualan bawang merah atau sebaliknya. Bukan demikian. Karena bisa jadi memang kebetulan ya, bisa jadi misalkan kalau misalkan posisi dari rak untuk kentang ini berdekatan dengan posisi rak untuk bawang merah. Jadi mungkin di sebelah kanan, tangan kanan mengambil kentang, di sebelah kiri, tangan kiri mengambil bawang merah. Kebetulan orang tersebut memerlukan kedua barang ini. Maka itu tidak selalu berarti sebab akibat. Jadi kalau hubungan linearnya tinggi itu tidak selalu berarti sebab akibat. Karena bisa jadi itu memang kebetulan tingginya penjualan kentang ini beriringan dengan tingginya atau banyaknya penjualan bawang merah atau mungkin objek yang lain. Jadi ini yang penting saya perlu sampaikan bahwa tidak selalu berarti sebab akibat. Dan yang catatan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah karena proses penghitungan koefisien korelasi ini sangat dipengaruhi oleh outlier atau influential point, maka kita harus hati-hati untuk mengartikan atau kalau kita mengetahui suatu koefisien korelasi tersebut tinggi atau rendah, kita harus melakukan eksplorasi dulu mungkin secara grafik bagaimana posisi data-data tersebut, sebab penghitungan koefisien korelasi ini sangat dipengaruhi oleh data-data yang ekstrim, yang seringkali kita sebut sebagai influential point. Oke, ada beberapa jenis koefisien korelasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah koefisien korelasi Pearson. Satu lagi selain Pearson ada lagi yang disebut koefisien korelasi Spearman. Seringkali kita lakukan atau kita hitung untuk melihat koefisien korelasi dalam rangka melihat hubungan linear antara dua peubah kontinu. Itu seringkali kita menggunakan koefisien korelasi Pearson. Yang satunya adalah koefisien korelasi Spearman. Tapi koefisien korelasi Spearman ini biasa dilakukan untuk data-data yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Tetapi kalau kita mempunyai data dengan skala pengukuran peubah adalah minimal interval atau rasio sebagaimana yang disebutkan di slide sebelumnya, maka koefisien korelasi yang lebih tepat digunakan adalah koefisien korelasi Pearson. Ya. Jadi koefisien korelasi Pearson ini adalah suatu besaran yang bisa menggambarkan kekuatan hubungan antar peubah. Nah, sebagaimana konsep statistika secara umum, kalau kita mengumpulkan data itu adalah biasanya data contoh atau data sampel. Nah, padahal pada kenyataannya data sampel itu biasanya diambil dari data populasi. Maka koefisien korelasi Pearson ini bisa diwujudkan dalam bentuk, kalau seandainya datanya data populasi, itu dilambangkan dengan rho. Ya. Ini adalah koefisien korelasi di populasi. Ini mengukur kekuatan hubungan antar dua peubah kontinu ya di level populasi. Nah, begitu kita mengambil data sampel, maka yang kita hitung adalah koefisien korelasi sampel atau sample correlation coefficient. Jadi koefisien korelasi untuk sampel yang biasanya dinotasikan dengan gambarkan, misalkan saya mempunyai populasi apapun di sini ya, populasi. Jadi di populasi ini hubungan linear antar dua peubah kontinu itu dinotasikan dengan rho. Ya, dinotasikan dengan rho. Begitu kita mengambil sampel data berukuran n di sini, maka yang kita bisa hitung adalah koefisien korelasi sampel.
yang biasanya dinotasikan dengan huruf R kecil. Penduga untuk koefisien korelasi di level populasi. Dan ini juga digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua peubah di sampel. Nah, ini mirip-mirip dengan kalau kita rataan suatu peubah itu dinotasikan dengan mu kalau di populasi, tapi kalau di sampel ini yang kita punyai adalah X bar atau X rata-rata. Mirip dengan konsep itu. Oke, kita jadi sekali lagi koefisien korelasi di sampel atau di contoh dinotasikan dengan huruf R kecil. Baik itu R kecil ataupun rho, itu nilainya berkisar antara mulai paling kecil adalah -1 sampai paling besar adalah +1. Maaf, di sini mungkin terlalu panjang ini garisnya. Jadi paling paling kiri itu adalah -1, paling kanan adalah +1. Dan sample correlation coefficient atau R ini akan menunjukkan apakah hubungan antar dua peubah, atau maksud saya adalah hubungan linear antara dua peubah tersebut apakah kuat atau lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, nanti akan juga menunjukkan arah dari hubungan tersebut apakah positif atau negatif. Positif itu kalau seperti yang saya jelaskan tadi, satu peubah nilainya tinggi beriringan dengan tingginya nilai peubah yang lain. Tetapi kalau negatif, tingginya nilai suatu peubah beriringan dengan rendahnya nilai peubah yang lain atau sebaliknya. Jadi R ini berkisar antara -1 sampai 1, lebih dekat mendekati -1 atau mendekati +1 itu menggambarkan kuatnya hubungan antar dua peubah tersebut. Dan sebaliknya mendekati angka 0 baik dari sisi kiri maupun sisi kanan menunjukkan lemahnya hubungan di antara kedua peubah tersebut. Sementara positif dan negatif ini adalah arah dari hubungan tersebut. Oke, untuk menghitung koefisien korelasi di sampel atau di contoh, sebagaimana yang kita sudah diskusikan tadi, notasinya adalah R. Ini dihitung dari kovarian antara dua peubah tersebut. Misalkan kedua peubah tersebut saya notasikan sebagai X dan Y. Ini mohon jangan diartikan bahwa X ini adalah peubah independen dan Y ini adalah peubah dependen. Karena pada saat kita mempelajari atau melihat hubungan antar dua peubah itu, kita belum menentukan mana yang disebut X, mana dan yang disebut Y. Karena selain itu, koefisien korelasi itu tidak selalu menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua peubah tersebut. Jadi di sini X dan Y ini adalah hanya notasi antara peubah satu dengan peubah yang lain. Oke, jadi kovarian antara X dengan Y dibagi dengan akar dari ragam dari peubah X kali ragam dari peubah Y, atau dinotasikan dengan SXX kali XYY. Nah, lebih detail tentang kovarian antar X dan Y atau SXY ini, itu sama dengan penjumlahan dari XI, YI. Jadi setiap perkalian dari setiap pengamatan antara peubah pertama dengan peubah kedua terus dijumlahkan, dikurangi dengan perkalian antara jumlah peubah yang satu dikalikan jumlah peubah yang lain dibagi dengan N. Ini adalah XY. Sedangkan SXX itu adalah jumlah dari XI kuadrat dikurangi jumlah XI dikuadratkan dibagi N. Begitu juga untuk peubah yang satunya lagi yang kita notasikan dengan Y. Setelah didapatkan ini, mengaplikasikannya. Maaf. Oke, ya, terus kalau sudah didapatkan kolom tambahan ini dalam XY, X kuadrat, Y kuadrat, terus kita lihat jumlahnya masing-masing kolom. Ini adalah jumlah X, ini adalah jumlah Y, di sini adalah jumlah X kali Y, dan ini adalah jumlah X kuadrat,
dan ini adalah jumlah Y kuadrat. Ya, kalau kita lihat ini Y kuadrat 9 tambah 1, contohnya 10, 10 tambah 1 11, 11 tambah 4 sama dengan 15, totalnya ini. Nah, begitu kita mendapatkan tabel ini, kita dengan mudah menghitung XY. Kalau dari rumus yang saya tampilkan di slide sebelumnya, ya itu sama dengan jumlah XI, YI, dan seterusnya. Kita masukkan aja ke rumus ini. Jumlah XI kali YI ini adalah 9, dikurangi jumlah XI kali jumlah YI berarti 15 kali min 1, ya, dibagi dengan N sama dengan 5. Jadi kalau kita hitung di sini 15 kali minus 1 berarti minus 15 kali minus 1 berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ini jadi ditambah ya karena minus ini minus. Jadi 9 plus 3 sama dengan 12. Dan seterusnya untuk XX juga demikian. Jumlah XI kuadrat itu adalah 55 ini dikurangi jumlah XI terus dikuadratkan ya. Jumlah XI adalah 15 terus dikuadratkan sama dengan 225 terus dibagi 5. Di 55 dikurangi 225 dibagi dengan 5, maka kita mendapatkan 55 kurangi 45 sama dengan 10. Dan seterusnya kita lakukan juga untuk peubah Y atau peubah yang lain. Ya, kita dapatkan ini SYY sama dengan 14,8, sehingga pada akhirnya kita akan menghitung koefisien korelasinya sama dengan rumus ini ya. SXY itu sama dengan 12 tadi dibagi dengan akar dari 10 kali 14,8. Dan kita dapatkan di sini nilainya adalah 0,9863. Berarti kalau kita lihat arti dari koefisien korelasi ini adalah ada hubungan yang kuat positif antara peubah X dengan Y. Kita sebut kuat karena nilainya sangat tinggi, sangat mendekati 1 ya. Banyak buku menyebutkan kalau korelasi itu disebut tinggi kalau nilai korelasinya minimum 0,75. Ya. Ada juga buku yang menyatakan kalau korelasi itu disebut kuat kalau nilainya itu minimal 0,8. Jadi secara umum kalau kita bisa katakan kalau nilainya 0,98 berarti terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara peubah X dengan peubah Y. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini sebagai exercise ya. Data ini menggambarkan berapa lama 12 mahasiswa ini menonton TV ya. Jadi data dari 12 mahasiswa untuk lamanya menonton TV pada saat weekend ya. Dan dihubungkan dengan skor atau nilai dari ujian yang dilakukan di hari Seninnya. Jadi ini adalah X ini adalah lamanya mahasiswa menonton TV pada saat weekend, dan ini adalah skor atau nilai dari ujian yang dilakukan pada hari Seninnya. Jadi apakah ada hubungan, ya, kita belum melihat hubungan sebab akibatnya, tetapi apakah ada hubungan antara lamanya menonton TV pada saat weekend dengan nilai ujian yang didapatkan atau yang dilakukan pada hari Senin. Oke, mungkin kalau kita buat suatu diagram pencar, tentunya akan bagus ya, paling tidak kita bisa melihat pola hubungan itu secara grafis. Nanti secara detail kita akan hitung koefisien korelasinya. Nah, kalau kita plotkan misalkan di sini X ya, misalkan berapa lama mahasiswa tersebut menonton TV dibandingkan dengan atau pada saat Y-nya adalah hasil ujian yang dilakukan pada hari Seninnya, sepertinya terdapat pola hubungan negatif, ya, pola hubungan linear negatif antara kedua peubah ini. Artinya kalau lamanya nonton TV ya, kalau nonton TV-nya itu semakin lama, ini beriringan dengan nilai ujian yang rendah, seperti itu. Nah, kalau dilihat seperti ini, polanya adalah linear negatif. Dan kalau kita hitung koefisien korelasinya, silakan nanti di cross check ya untuk dipraktekkan bagaimana menghitung koefisien korelasi ini.
Maka koefisien korelasi Pearson dari hubungan dua peubah ini sama dengan negatif 0,8313, yang artinya terdapat hubungan linear negatif antara lamanya menonton TV pada saat weekend dengan hasil ujian yang dilakukan pada hari Senin. Ya. Oke, kita lihat kalau sampai dengan slide sebelumnya, itu adalah semua tentang konsep hubungan linear antar dua peubah di sisi populasi atau di sisi contoh, sampai secara teknis kita membicarakan tentang bagaimana menghitung koefisien korelasi di level sampel atau contoh. Nah, tentunya kita ingin mengetahui bukan hanya di level sampel. Sebenarnya kita ingin mengetahui apakah di level populasi memang ada hubungan linear antara dua peubah. Kita ingat bahwa untuk membuktikan apakah ada hubungan linear antar dua peubah, atau apakah sebenarnya ada hubungan linear antar dua peubah di level populasi, ya, kita harus merumuskan suatu uji hipotesis untuk koefisien korelasi ini. Ya. Jadi kita ungkapkan hubungan tersebut dalam bentuk uji hipotesis. Dan statement atau pernyataan di uji hipotesis, seperti yang kita tahu, ada H0, ada H1. Apa yang kita perlu rumuskan di H0? H0 ini, kalau seperti yang kita tahu, adalah status quo. Ya. Tidak ada apa-apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan koefisien korelasi, berarti rho itu sama dengan 0. Ingat bahwa H0 pasti mengandung unsur sama dengan atau ekuivalen. Berarti dalam hal ini yang kita lihat hubungannya adalah di level populasi. Maksudnya yang ingin kita rumuskan di hipotesis adalah hubungan linear di level populasi, yaitu rho. Rho sama dengan 0. Artinya apa? Artinya H0-nya itu menyatakan tidak ada hubungan linear antar dua peubah tersebut. Sementara di H1-nya, kalau ini adalah uji hipotesis dua arah, ya, atau secara praktis kita tidak mempunyai informasi apa-apa untuk menyatakan kurang dari atau lebih dari, maka di H1 ya kita ungkapkan dalam bentuk tidak sama dengan 0. Artinya kita cukup mengatakan ada hubungan antara dua peubah tersebut tanpa mengetahui hubungannya nanti positif atau negatif. Nah, ini kalau uji hipotesis dua arah. Tetapi kadang-kadang kita mungkin mempunyai informasi tertentu untuk menyatakan hubungan antara dua peubah tersebut. Misalkan di sini H0-nya tetap kita rumuskan dalam bentuk rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara kedua peubah tersebut. Nah, di sini H1-nya mungkin kita mempunyai cukup informasi untuk menyatakan kurang dari 0. Ya. Ini adalah hipotesis satu arah di sisi negatif, atau sebaliknya mungkin dalam kasus misalkan hubungan antara misalkan lamanya belajar dengan hasil ujian, ya, lamanya belajar dengan hasil ujian mata kuliah tertentu misalkan. Nah, tentunya kita ingin hubungan tersebut sebagai hubungan yang positif, yang artinya kalau semakin lama seseorang itu belajar, ini akan beriringan dengan nilai yang bagus di suatu ujian. Ya. Nah, ini bisa diwujudkan dalam bentuk H1 yang rho itu lebih dari 0. Artinya kita mempunyai cukup informasi untuk menyatakan lebih dari. Begitu juga di sisi sini mungkin kita cukup informasi untuk menyatakan hubungan yang negatif. Tetapi kalau di sini berarti kita tidak mempunyai informasi apa-apa untuk menyatakan hubungan itu positif atau negatif. Jadi kita nyatakan dalam bentuk tidak sama dengan 0. Artinya kita cukup mengatakan ada hubungan antara kedua peubah tersebut tanpa mengetahui apakah hubungannya positif atau negatif. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah bahas ya. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh lagi yang menampilkan
data tinggi badan dan berat badan dari 10 pemain sepak bola ya di suatu college atau universitas. Jadi N sama dengan 10, artinya ini adalah data dari 10 mahasiswa. Ini data tinggi badannya dan ini data berat badannya. Ya, apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Sekali lagi, abaikan bahwa ini adalah X atau Y. Kita cukup menyatakan bahwa ini adalah satu peubah, ini adalah peubah yang lain. Karena sekali lagi pada saat kita mempelajari koefisien korelasi, itu kita tidak perlu mengetahui apakah yang satu itu X atau peubah bebas, satu itu Y atau peubah tidak bebas. Kita cukup mengetahui apakah ada hubungan di antara kedua peubah. Nah di sini ada pernyataan seperti ini. Apakah ada korelasi yang positif, ya, korelasi yang signifikan yang positif antara berat badan dan tinggi badan di populasi semua pemain sepak bola di suatu college? Tentunya mungkin ada banyak sekali pemain sepak bola di suatu college ya. Dan kita untuk membuktikan apakah terima H0 atau tolak H0 dari pernyataan ini, kita mengambil sampel dari 10 pemain aja, 10 pemain bola aja. Ya, jadi ini adalah data sampel. Tentunya yang kita ingin lihat adalah di level populasi. Sebenarnya apakah ada hubungan antara, terutama apakah ada hubungan yang positif antara berat badan dan tinggi badan pada pemain sepak bola di suatu college. Oke, kalau kita gambarkan dalam bentuk scatter plot, lebih kurang akan seperti ini ya. Ini adalah output dari suatu software. Misalkan di sini adalah tinggi badan. Di sini kebetulan saya letakkan sebagai sumbu X. Tidak harus sebagai sumbu X sebenarnya. Dan di sini adalah berat badan dan saya letakkan di sini sebagai sumbu Y. Kalau kita lakukan sebaliknya tidak apa-apa. Kalau untuk melihat koefisien korelasi, artinya kalau saya taruh di sini berat badan sebagai X dan tinggi badan sebagai Y, itu juga tidak ada masalah sebenarnya, kan? Karena kita hanya ingin melihat keeratan hubungan atau kekuatan hubungan antara dua peubah ini, terutama adalah hubungan linear. Dan dari pola ini sepertinya terlihat adanya pola hubungan linear yang positif di antara kedua peubah ini, yang berarti bahwa kalau orang itu tinggi, biasanya berat badannya juga banyak, kira-kira seperti itu. Jadi tingginya nilai suatu peubah diiringi dengan tingginya nilai untuk peubah yang lain. Nah, ini sangat subjektif ya. Kita menyatakan sangat kuat atau orang lain menyatakan kuat atau orang lain menyatakan sedang-sedang saja hubungannya. Itu sangat relatif karena ini secara visual. Nah, untuk itu akan lebih baik kalau kita hitung koefisien korelasinya. Dan sekali lagi ini juga data sampel. Yang kita ingin tahu adalah apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan level populasi. Maka statement di hipotesis 0 adalah seperti ini. 0, rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan pada semua pemain sepak bola di suatu universitas. Melawan H1, ada hubungan linear yang positif antara tinggi badan dan berat badan pada pemain sepak bola di suatu universitas. Dan ini akan menggunakan uji statistik, menggunakan uji T, di mana T hitung ini sama dengan nilai dari sample correlation coefficient atau koefisien korelasi di level sampel kali akar dari N adalah banyaknya observasi, dikurangi 2, dibagi dengan 1, dikurangi R kuadrat. R adalah koefisien korelasi di level sampel tadi. Maka dari T ini nanti kita akan bandingkan dengan T dari tabel T, ya, dengan derajat bebas N dikurangi 2. Nah, dan kita akan tolak H0 jika T itu lebih besar daripada T alfa. Kenapa alfa? Karena ini dalam hal ini adalah uji hipotesis satu arah.
Jadi alfanya tidak perlu dibagi 2. Seandainya H1-nya ini tidak sama dengan 0, maka ininya T tabelnya adalah T alfa per 2. Ya. Jadi kalau T lebih besar daripada T alfa atau T kurang dari minus T alfa, maka kita akan tolak H0. Ini kalau kita hitung secara manual, tentunya kalau kita melakukan analisis ini dengan menggunakan suatu software, maka yang diberikan adalah nilai P. Jadi kalau P value atau P, maka kita tetap pada aturan, ya, kita tolak H0 jika if, ya, jika nilai P value itu kurang dari alfa. Biasanya alfa yang dikurangkan adalah 0,05 biasanya. Jadi kita menggunakan kaidah keputusan yang sama sebagaimana di uji-uji hipotesis yang lain. Kan? Maka kita kembali lagi ke sini, ya. Itu kembali lagi ke sini berarti T tabel atau nilai T dari tabel adalah 1,860. Nah, kita lihat di sini nilai T ini, jadi nilai T ini, since T ini lebih besar daripada T daripada tabel, maka kita tolak H0. Kalau tolak H0 berarti apa? Berarti ada hubungan linear positif antara berat badan dan tinggi badan. Jadi kita mempunyai tingkat kepercayaan sebanyak 95% bahwa di level populasi atau ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan untuk seluruh pemain sepak bola di universitas tersebut. Ya, mudah-mudahan contoh ini bisa memberi gambaran bagaimana tahap-tahap untuk melihat hubungan linear antara dua peubah kontinu itu dilakukan. Dan sebagai latihan, ya, ini adalah data yang tadi kita gunakan, ya, data dari lamanya mahasiswa itu menonton TV di ujung minggu atau di weekend dengan data dari hasil ujian yang dilakukan pada saat hari Seninnya. Dan silakan dicek bahwa koefisien korelasi di level sampel ini adalah minus 0,831 dan kita ingin melihat secara umum apakah ada hubungan linear antara lamanya mahasiswa itu nonton TV di weekend atau ujung minggu dengan nilai ujian yang dilaksanakan di hari Seninnya. Dan kita ingin melihatnya di level universitas atau di college tersebut. Untuk itu diambil sampel sebanyak 12 mahasiswa dan ini adalah datanya. Jadi silakan untuk mencoba apakah ada hubungan linear antara lamanya menonton TV dengan hasil ujian yang dilakukan di hari berikutnya pada tingkat kepercayaan 99%.